Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, 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 arus. arus. Perkenalkan kami dari SMP Negeri 3 Pontianak, perwakilan Kalimantan Barat dalam ajang Opsi Nasional tahun 2022. Saya Kairo Faraskaran bersama rekan saya Maria Jenny Tunasditi. Dan saya Kwane Syafaiha Kamilah. akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Puspresnas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dewan Juri Opsi yang telah memberi kesempatan untuk berada pada tahap ini. Untuk mempersingkat waktu, presentasi kami mulai. Penelitian kami berjudul Pemberdayaan Gawe Dayak sebagai Kearifan Lokal Penangkal Intoleransi di Indonesia. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami, data yang kami peroleh dari Komnas HAM Perwakilan Kalbar tahun 2022, di mana setiap tahunnya kasus intoleransi di Indonesia kian meningkat. Tentu perlu adanya hal yang dapat mencegah kasus intoleransi tersebut. Gawe Dayak dianggap mampu menangkal lajunya arus intoleransi karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang begitu arif dan bijaksana. Misalnya saja dapat melatih hidup bergotong royong dan bersyukur kepada Tuhan. Berisi nilai-nilai sosial yang dapat dijadikan arahan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, dapat menumbuhkan kecintaan dan pemahaman budaya bagi pihak lainnya, dan dapat menumbuhkan sikap mau menghargai perbedaan dan sensitivitas terhadap perbedaan. Berdasarkan pernyataan dan data yang kami peroleh, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih komprehensif mengenai pemberdayaan Gawe Dayak sebagai kearifan lokal penangkal intoleransi di Indonesia. Ada beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama ada apa faktor-faktor yang menyebabkan intoleransi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana bentuk pemberdayaan Gawe Dayak sebagai kearifan lokal penangkal intoleransi di Indonesia. Yang ketiga ada apa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan Gawe Dayak sebagai kearifan lokal penangkal intoleransi di Indonesia. Ada beberapa kajian teori yang kami peroleh. Yang pertama adalah kearifan lokal menjadi pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta ragam strategi hidup berupa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan menjawab berbagai permasalahan yang berkenan dengan kebutuhannya. Menurut pendapat Sentosa tahun 2019. Gawe Dayak dapat menanamkan dan memperkuat nilai-nilai budaya yang juga memperkuat soft power Indonesia. Selain itu, juga terdapat penguatan norma sosial, falsafah sosial masyarakat Dayak melalui event Gawe Dayak. Menurut pendapat Atok tahun 2020. Yang ketiga ada akar faktor konseptual dari intoleransi adalah konservatisme sempit, di mana praktik dan epistemologi agama lebih ditekankan kepada kebenaran sepihak yang kuat di dalam tradisi dan nilai-nilai lama. Menurut pendapat Novalina tahun 2021. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena peneliti ingin mencari informasi baru berdasarkan hasil wawancara dengan mengumpulkan data bersifat emik. 2. Lokasi penelitian dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di berbagai tempat, di antaranya Sekretariat Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Lembaga Persatuan Pemuda Dayak Kalimantan Barat, Sanggar Budaya Dayak Kalimantan Barat, dan di Rumah Masyarakat Umum Suku Dayak. Penelitian telah dilakukan selama kurang lebih 4 bulan dengan menerapkan protokol kesehatan. 3. Sumber data. Sumber data terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Demisioner Ketua Umum Sekberkesda Kalbar, Koordinator Dewan Pakar DAD Kota Pontianak, Kepala Biro Penegakan Hukum Adat DAD Kota Pontianak, Demisioner Ketua Umum Pemuda Dayak Kalimantan Barat, Seniman Suku Dayak Kalimantan Barat, dan perwakilan masyarakat umum suku Dayak Kalimantan Barat. Sumber data sekunder penelitian ini yaitu artikel, jurnal, buku, foto atau gambar, maupun dokumen-dokumen penunjang penelitian. 4. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrumen pengumpulan data, yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi. 5. Keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data,
meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. 6. Teknik analisis data. Peneliti menggunakan teknik analisis data diantaranya berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Faktor-faktor yang menyebabkan intoleransi di Indonesia ada 4. Yang pertama, fanatisme keagamaan secara berlebihan. Kedua, ketimpangan ekonomi. Ketiga, perkembangan media sosial. Dan yang keempat, primordialisme yang masih tinggi. Bentuk pemberdayaan Gawai Dayak sebagai kearifan lokal penangkal intoleransi di Indonesia. Pertama, memberikan penyadaran dan pemahaman kepada Sikberkesda. Kedua, memanfaatkan idea, pranata, dan aktivitas sosial dan peran semua pihak di dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Ketiga, mengedepankan tokoh masyarakat dan melibatkan dari berbagai jenis suku, agama, ras, ataupun golongan untuk menyukseskan kegiatan Gawai Dayak. 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan secara top-down dalam kegiatan Gawai Dayak. 5. Melakukan evaluasi di setiap prosesi kegiatan Gawai Dayak. Faktor pendorong. Pertama, adanya semangat juang dan komitmen yang tinggi oleh pihak tersebut. 2. Adanya kemauan dan kesempatan pada kegiatan Gawai Dayak. 3. Mendapatkan dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Faktor penghambat, kurangnya keingintahuan dan partisipasi masyarakat. 2. Sarana dan prasarana yang terkesan kurang modern. 3. Terbatasnya anggaran dana untuk melaksanakan kegiatan Gawai Dayak. Kesimpulannya, faktor-faktor yang menyebabkan adanya intoleransi di Indonesia diantaranya adalah fanatisme keagamaan secara berlebihan, ketimpangan ekonomi, perkembangan media sosial, dan primordialisme yang masih tinggi. 2. Bentuk pemberdayaan Gawai Dayak sebagai kearifan lokal penangkal intoleransi di Indonesia diantaranya adalah dengan memberikan penyadaran dan pemahaman, memanfaatkan idea, pranata, aktivitas sosial, dan peran semua pihak di dalam menjalankan hak beserta kewajibannya. Mengedepankan tokoh masyarakat serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan secara top-down. Terakhir, ialah melakukan evaluasi di setiap prosesi kegiatannya. 3. Faktor pendorong. Adanya semangat juang dan komitmen yang tinggi, adanya kemauan dan kesempatan, adanya kerjasama yang baik antara tokoh masyarakat dengan warga, dan dukungan pemerintahan yang baik. Sedangkan faktor penghambat, kurangnya keingintahuan dan partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana yang terkesan kurang modern, dan terbatasnya anggaran dana. Saran dapat ditindaklanjuti untuk peneliti selanjutnya dengan mengembangkan variabel-variabel atau fokus peneliti yang ada sehingga menciptakan hasil penelitian yang semakin terikat mengenai pemberdayaan Gawai Dayak. Sekian dan terima kasih kepada Dewan Juri Opsi dan Puspresnas yang telah memberi kesempatan kami menjadi finalisme Opsi Nasional tahun 2022. Kami pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Kak Talino, Becuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus.